الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا، صلى الله أرواح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاته ونفاحاته في الدين الدنيا الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kita tujuaken dumateng Presiden Indonesia yang keempat yang tadi malam dipundhut kalih mengarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosanipun dipun sepunten dening Allah lan sedaya amal perbuatanipun diterami dening Allah Subhanahu wa taala. La ruh Syekh Abdul Rahman Wahid hadahu syahum birrahmah wa maghfirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Adam dari Masjid Agung Jamek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi hari ini kita bersama-sama bertasyakur, membacakan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, mubahasah kita tentang kitab Bulughul Maram, yang kebetulan kita sekarang sudah sampai pada hadis nomor 222. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang amaliyah, ilmu yang bisa kita aplikasikan sehari-hari demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Hadis nomor 228 itu berbunyi macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samiti, dari Ubadah bin Samit, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. La salata, tidak ada salat itu sah, di salat itu tidak sah, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi ummil Quran, dengan membaca ummil Quran, yaitu Al-Fatihah. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, Ibnu Hibban wa Daraqutni, dan Daraqutni bukan menggunakan la salata, tapi menggunakan teks la tujzi'u, tidak cukup. Ini la tujzi'u salatun, tidak cukup salat itu. La yaqra'u, di mana la yuqra'u, di mana tidak dibaca, fiha, di dalam salat tadi, bi Fatihatil kitab, surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita melihat teksnya itu adalah salata, satunya la tujzi'u. Ini
Jadi ini kalau kita lihat dari tag ya, la itu ada kadang mengatakan linafil kamal, kadang-kadang linafsis sholah, linafsis sikha. La sholata, mungkin ada mengatakan la sholata tidak tidak sempurna sholatnya. Nah ini. Tapi kalau yang kedua jelas, ada mungkin ditafsiri juga la sholata tidak sah. Seperti kata-kata la yu'minu ahadukum. Nah ini itu mungkin bukan orang itu tidak mukmin, tapi mukmin cuma tidak begitu sempurna, kurang sempurna imannya. Nah, ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam satu hadis kan ada. Itu ada menafsir la karena interpretatif. Penafsiran itu mungkin orang mengartikan la yu'minu ahadukum tidak sempurna imannya. Dia sudah mukmin, tapi mukminnya belum sempurna. Tidak sempurna, tidak kamal. Soalnya kalau la yu'minu itu dikatakan tidak mukmin, itu kan diddul mukmin, lawan katanya mukmin itu kafir. Mosok la yu'minu ahadukum akan kafir salah seorang di antara kamu yang tidak senang ma yuhibbu li nafsihi hatta yuhibba li nafsihi hatta la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mosok tidak mukmin, tidak jadi termasuk orang kafir yang dia itu tidak senang sesuatu yang ada pada orang lain seperti senang kepada dirinya sendiri. Maksud itu kafir kan tidak. La yu'min di situ berarti la tidak sempurna. Nah ini juga begitu, mungkin la sholata orang akan menafsirkan la sholata sholatnya tidak sempurna. Nah, tapi kalau dalam riwayat lain ada lebih tegas. La tujzi'u sholatun tidak cukup. Nah, berarti kalau la tujzi'u sholatnya tidak cukup, ya tidak pas, tidak sah. Wong sholatnya enggak cukup. La tujzi'u sholatun tidak cukup sholat itu. La yukra'u bi fatihatil kitab. Di mana sholatnya itu, di dalam sholat itu tidak dibacakan Fatihah. Dalam satu riwayat lagi, ini ada 3 ini. Riwayat menurut Ahmad dan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Nah, ini malah 3 orang. Bunyinya begini, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Mungkin kamu itu membaca ya di belakang imam kalian. Qulna, maka kami sahabat menjawab, nah, iya ya Rasulullah, kami membaca. Ketika kami jadi makmum itu juga membaca. Terus Nabi bersabda begini, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kamu jangan baca kalau menjadi makmum itu kecuali membaca Fatihah. Nah ini jadi la taf'alu bi fatihatil kitab, kecuali membaca Fatihatul kitab. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena sungguhnya tidak sah sholatnya seorang yang tidak baca Fatihah. Ini mungkin dulu ketika imamnya membaca surat, ini makmumnya juga ikut baca surat. Nah ini oleh Rasulullah terus nggak usah baca lah. Yang dibaca cukup baca Fatihah, yang lain tidak usah dibaca. Jadi ya ketika imamnya membaca, ya sudah dengarkan. Ketika membaca keras itu makmumnya ya cukup mendengarkan, kecuali yang dibaca itu adalah bacaan Fatihah. Oke. Ya, sekarang ini jadi ini tadi ada 3 teks. Yang satu la sholata, yang kedua la tujzi'u sholatun. Nah niki. Yang ketiga tadi la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Nah ini fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Terus dari ketiga hadis ini, nih sang musannif pengarang kitab ini Syekh Muhammad Ali Ba'alawi menjelaskan begini, tak bacakan saja. Qiraatul Fatihah fi sholati fi rak'atin, ya.
sirriyatan kanat au jahriyatan, fardhon kanat au naflan, ruknun min arkaniha. Jadi membaca Fatihah di dalam sholat, dalam rokaatnya sholat, setiap rokaat sholat itu, baik sholat itu sirriyah, sholat yang tidak disunnahkan untuk mengeraskan, seperti sholat zuhur dan sholat asar, au jahriyatan, atau sholat yang dikeraskan, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Ini fardhon kanat au naflan, baik sholatnya itu sholat wajib atau sholat sunnah, membaca Fatihah itu termasuk ruknun min arkaniha, termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Itu sesuatu, rukun itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat, dan rukun itu termasuk unsur daripada sholat, termasuk mahiyatus sholat. Itu rukun, sesuatu yang harus dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan, maka sesuatu itu dianggap tidak sah. Dan sesuatu yang harus dilakukan itu termasuk mahiyah, termasuk substansi daripada sesuatu tersebut. Jadi seperti sholat, ini substansi daripada sholat, salah satu diantaranya adalah membaca Fatihah. Jadi kalau membaca Fatihah itu tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Jadi unsurnya sholat mahiyah sholat, ada berdiri, ada Fatihah, ada niat, itu namanya rukun. Berbeda kan dengan syarat, kemarin sudah saya terangkan. Kalau syarat itu sesuatu juga yang harus dilakukan. Kalau kita mungkin syaratnya sholat lah, sesuatu yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan sholat. Tapi kalau tidak dilakukan, sholatnya juga tidak sah. Cuma bedanya kalau syarat itu tidak termasuk mahiyatus sholat, tidak termasuk unsurnya sholat, tidak termasuk substansi dari sholat. Syarat itu ada di luar sholat. Contohnya wudhu. Wudhu itu bukan rukun, bukan mahiyatus sholat. Wudhu itu sesuatu yang ada di luar sholat. Tetapi wudhu itu harus dilakukan. Kalau wudhu tidak dilakukan, maka sholat tidak sah. Menutup aurat itu bukan sholat. Menutup aurat kok sholat? Menutup aurat itu sesuatu yang di luar sholat. Tetapi menutup aurat itu harus dilakukan. Kalau orang tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Yang sesuatu yang harus dilakukan, tapi dia tidak termasuk substansi daripada sholat, tidak termasuk mahiyatus sholat, itu namanya syarat. Nah ini, jadi harus tahu bedanya itu. Nah, sekarang kalau rukun itu dalat ali ahadis kasirah, yang menunjukkan bahwasanya sholat itu Fatihah itu rukun, salah satu rukunnya sholat itu hadis yang banyak. Wa bi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini pendapat ini ya pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad fil munfarid wal imam, baik itu sholatnya munfarid ataupun jadi imam, atau jadi surat sendirian ataupun ketika dia jadi imam. Nah, ini atau surat dia jadi makmum. Wa yadul lihada nafyul izza fi riwayat Ibnu Hibban wa Daraqutni ala adal ala nafyul dzat. Ini yang menunjukkan ini apa? Karena ada tadi ada nafyul izza, la tudzi'u, tidak cukup. Ini tidak cukup itu menunjukkan nafyul dzat. Jadi sholatnya tidak cukup, berarti sholatnya tidak sah. Tidak cukup. Nah, ini yang dinafikan nafyul dzat.
li anna ma la yujzi'u falaysa bisolatin syar'iyatin. Nah, ini karena sesuatu yang tidak sah, tidak cukup, itu bukan dikatakan sholat secara syar'i, wong enggak cukup. Nah, ini kan tidak interpretatif. Kalau la sholata itu mungkin bisa interpretatif, terserah yang menafsirkan, seperti la yu'minu tadi. Di la itu apa? La yasikhu, tidak sah, atau la tasikhu sholatun, atau la takmulu sholatun, itu masih interpretatif. Tapi kalau kata-kata la tudzi'u itu jelas, enggak cukup. Jadi tidak ada interpretatif lagi. Di samping itu, di samping ada hadisnya Ibnu Hibban dan Daraqutni tadi, juga li anan Nabi lamma allama Khalad bin Rafi al-Musi salatahu. Dan ketika Nabi itu mengajarkan kepada Khalad ibn Rafi, Khalad bin Rafi yang terkenal dengan hadis musi'us shalah. Ada hadis musi'us shalah, dulu sudah pernah kita bicarakan, yaitu seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi itu masuk masjid. Ketika itu Nabi sudah selesai sholat, terus Khalad itu sholat. Ketika sholat itu, habis sholat terus salam. Setelah habis salam mendekati Nabi, setelah mendekat beliau ingin salim dengan Nabi, mau mengatur salaman dengan Nabi. Terus oleh Nabi enggak mau, kum fa anta lam tusalli, bangun, kamu belum sholat, sampai tiga kali. Jadi sholat lagi, salaman lagi, tidak boleh, kum fa anta lam, sampai ketiga. Terus akhirnya Khalad niku ngomong, Rasul, sholat yang saya lakukan ini adalah sholat yang terbaik yang aku bisa. Nah, ketika sudah mau mengacam itu Khalad, maka Rasulullah mengajari, oh kalau kamu sholat itu macam ini. Nah, di dalam cara mengajari ini ternyata di sana ada kata-kata faqra' mata yasar, itu amarahu bi qiraati ummil Qur'an. Nabi merintahkan kepada Khalad itu untuk membaca Fatihah. Wa qala lahu sumaf'al dzalika, setelahnya itu kemudian Nabi berkata gini, sumaf'al dzalika fi sholatika kulliyah. Lakukan itu dalam semua sholatmu. Berarti dalam tiap-tiap rakaat itu suruh melakukan, berarti setiap rakaat disuruh membaca Fatihah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha. Dan Nabi itu membaca Fatihah itu fi kulli rak'atin, dalam setiap rakaat. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, ini sallu, salatlah kamu, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku pada waktu aku sedang sholat. Padahal sholatnya Nabi setiap rakaat beliau membaca Fatihah. Nah, ini. Nah, berikutnya wanahal ma'muma anil qiraah illa bi Fatihatil kitab. Hadza mimma yukhassisu umamul amri bil insat. Ini begini. Dan Nabi itu melarang, melarang makmum dari baca kecuali bi Fatihatil kitab. Nah, nanti kita jadi, loh Pak, kalau gitu baca iftitah tidak boleh. Tidak, baca Fatihah tetap disunahkan. Loh, ini kok ada wanahal makmum, Nabi kok melarang makmum dari membaca selain Quran, selain Fatihah. Ini sebetulnya, jadi ini la taf'alu illa bi Fatihatil kitab itu takhsis, mentakhsisi firman Allah, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau dibacakan Al-Qur'an, ini wa idza quri'al qur'anu fastami'u, suruh mendengarkan, wa ansitu insat la'allakum turhamun. Nah,
itu kan umum. Wa idza quri'al Qur'anu, ketika Quran itu dibaca kapan? Kapan saja. Fi sholatin, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkan. Wa ansitu la'allakum turhamun, suruh mendengarkan. Loh, larangan ini tadi sifatnya takhsis. Tadi kan umum. Nah, wa idza quri'al Qur'an, ketika Quran dibaca, dengarkan. Nah, ini fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan betul-betul. Loh, berarti kan kita tidak boleh baca apa-apa ketika imam membaca Quran. Fatihah juga Quran, surat itu juga Quran. Ketika imam itu sholat jahriyah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Loh, kalau begitu la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kamu jangan melakukan, jangan membaca ketika imam itu baca, kecuali baca Fatihah. Jadi ini takhsis. Jadi ketika ada ayat itu secara umum begitu, ayat ini mengkhususkan, mentaksis yang boleh dibaca, yang harus dibaca itu hanya Fatihah, yaitu ketika orang itu pas melakukan sholat dan imamnya pas jar. Nah, ketika imam belum baca ya tidak apa-apa. Mana yang wa idza quri'al Qur'an, wong imam belum baca Quran. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdu ketika imam belum membaca apa-apa. Oh, ini. Ya. Nah, jadi ini fikul hadisnya. Nah, ini ada lagi dalam suatu riwayat lain ya. Ini. Nah, ini saya bacakan la taf'alu dalam riwayat lain ya, min riwayatil ibadah ini, Ubadah, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. La taqra'u khalfal imam syai'an illa fatihatal kitab. Wa huwa mahmulun ala sholatil jahriyah. Ini mahmul, maksudnya itu hanya khusus ditangguhkan, pada sholat-sholat yang keras. Karena apa? Tadi ketika sang imam itu baca Fatihah, baca Quran, kita nggak usah baca kecuali Fatihah. Dah. Lima rawahu Ahmad an Ubadah annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah ini la yaqra'anna. Loh, ini malah pakai nun taukid ini. La yaqra'anna ahadun, jangan sekali-kali seseorang minkum dari kamu ini membaca syai'an sesuatu minal Qur'an, dari Qur'an, idza jahurtu bil qira'ah, ketika saya membaca keras. Jangan sekali-kali baca illa bi ummil Qur'an, kecuali baca Fatihah. Jadi ketika saya baca pas sholatnya itu keras, boleh orang itu atau bahkan mengatakan harus membaca umul Quran, karena la sholata liman lam yaqra. Dapat ada hadis la tudzi'u sholatun itu tadi. Fiha bi umil Quran. Wa mafhum mimma dzikra anna sholata sirriyah yaqra'ul ma'mum fiha bi umul Quran wa ghayriha minas suar. Berarti kalau dipahami dari ini, idza jahurtu bil qiraah, nah ini enggak boleh. Jadi ketika saya keras membacanya, kamu jangan membaca kecuali baca Fatihah. Berarti kalau sholatnya sirriyah gimana? Nah ini. Ketika sholat sirriyah ya, maka makmum boleh membaca Quran, membaca ummul Quran Fatihah boleh, membaca surat juga boleh. Jadi ketika sholat zuhur kita habis Fatihah kok belum rukuk, baca surat pendek kok belum rukuk, baca lagi, nggak apa-apa sampai imamnya rukuk. Daripada kita tengok-tengok diem, lebih baik istighol pada baca tuh ketungkul, terbiasa kita melakukan bacaan-bacaan ya kulhu marikulhu kul a'udzu bil falaq marikul falaq kul a'udzu birabbin nas. Jadi alasannya fa innahu, ini ada tafsiran fa innahu la sholata liman lam yaqra. Nah, ini
Ini merupakan alasan taklilun istisna'il Fatihah minan nahyil madkur. Ini istisna, pengecualian dari larangan tadi, enggak baca tadi. Wa hadza yadullu ala wujubil Fatihah 'alal ma'mum wa ghairihi, menunjukkan wajibnya baca Fatihah bagi makmum dan lainnya makmum fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat, min sholati sirriyah wal jahriyah. Ini baik salat sirriyah ataupun salat jahri. Wa alaihi jumhur. Nah, ini pendapat jumhurul ulama. Wa qala Syafi'i, ini tasqutu atau amman adrakal imam raki'an. Nah, ini. Nah, jadi dan kalau pendapat Syafi'i malah begini, Fatihah itu bisa gugur. Ya. Aman adrakal imam, bagi orang yang menemukan imam yang pada waktu dia itu sedang ruku. Jadi kalau ketika imam itu pas kita masuk masjid, imam dalam posisi ruku, maka kita Allahu Akbar takbiratul ihram, terus Allahu Akbar takbir ikut ruku. Karena menurut Syafi'i gugur ini. Jadi Fatihahnya gugur bagi orang ini. Jadi orang ini nanti tetap akan mendapatkan termasuk mendapatkan rakaat itu tadi. Ini ada hadisnya berdasarkan mangkana lahu imam faqiraatul imam lahu qiraatul makmum. Nah, ini ya jadi qiraahnya imam sama, ya ditanggung oleh qiraatul makmum. Nah, ini kalau pendapat Abu Hanifah mendapat dari lain. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah malah tidak wajib ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Jadi ya mangkana lahu imam faqiraatul imam lahu qiraatun. Jadi barang siapa makmum, jadi makmum punya imam, maka qiraatul imam ya qiraatnya dia, tidak usah baca kalau dia termasuk mazhab Hanafi. Cuma di Indonesia ini sebagian besar mengikut mazhab Syafi'i, dan ini tidak bisa disalahkan. Kenapa orang Indonesia, orang Malaysia, Thailand itu Syafi'i? Ya karena dulu yang membawa Islam ke Indonesia ini ini adalah orang-orang Syafi'iyah. Orang-orang berpendapat apa mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita ya ikut mazhab Syafi'i sekarang. Dan itu tidak apa-apa, tidak salah. Bahkan menurut kami itu, menurut saya sendiri pribadi, pendapat Imam Syafi'i lebih akhwat, lebih hati-hati dibanding pendapat-pendapat imam-imam yang lain di dalam persoalan ibadah. Ini dalam kasus-kasus ibadah. Berikutnya sekarang. Misalnya di kasus nanti ini harus dibaca sampai agak biar tidak terjadi perentangan. Hadis nomor 223. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu la yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Nah, ini jadi dari Anas bahwasanya Nabi itu tidak mulai sholatnya itu bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis muttafaqun alaih. Zada Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok ada lanya? Ini mereka, ini dari Anas, kanu orang-orang dulu, ya sahabat-sahabat, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menuturkan bismillahirrahmanirrahim. Ini fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, baik di permulaan bacaan ataupun tidak. Ini wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i wa ibni Khuzaimah la yajhurna bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat
Ini la yajhurna, di la yazkuruna, tidak menuturkan, tidak menyebutkan itu, bukan la yazkuruna tapi menggunakan la yajhurna, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra libni Hibban libni Khuzaimah, dalam riwayat lain Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna, memelankan, jadi pelan-pelan olehnya. Wa ala hadza yuhmalu nafyu fi riwayat Muslim khilaman liman Allah. Oleh karena itu dialasan, dielati. Jadi kalau tadi la yadhkurun, ini la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, jadi mungkin yaftahuna as-salata bilhamdulillah, mulai salat dengan alhamdulillah, ini kan tidak baca, tidak mulai dengan bismillah, itu maksudnya bukan tidak dengan bismillah la yadhkuruna, tapi la yadhkuruna itu la yajhurna, tidak mengeraskan pakai Fatihah. Jadi bismillahnya ini kasusnya begini, kasus persoalannya apakah bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah ataupun tidak. Ini hunaka aqwal, ada beberapa pendapat, nanti di insyaallah di hadis yang makin akan ada. Nah, ini jadi ya tadi perpedoman tadi riwayatnya Muslim tadi la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menuturkan. Tapi dalam riwayatnya Ibnu Khuzaimah bukan tidak menuturkan, tapi la yajhurna, tidak mengeraskan. Dalam satu riwayat lagi bukan tidak mengeraskan, tapi kanu yusirruna, memelankan. Jadi oleh karena itu nafinya tadi tidak itu gimana? Tidak itu tidak baca, atau tidaknya itu bukan tidak baca, tapi tidaknya itu tidak mengeraskan. Nah, berarti tidak mengeraskan, tetap bismillahnya dibaca, cuma tidak keras. Maka ini jenengan kalau di Madinah di Masjid Nabawi itu imamnya baca Fatihahnya kadang-kadang baca Fatihahnya baca bismillah, cuma pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillahirabbil alamin. Soalnya di sana pengikut Imam Ahmad. Nah, ini begini. Al-basmalah, bicara bismillah itu ba'du ayatin minal Qur'an fi suratin Namli ijma'an. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Naml itu memang ada. Jadi bismillah itu ada di tengah-tengah ayat. Ayatnya surat An-Naml, surat Semut yang menjelaskan kisahnya Nabi Allah Sulaiman. Itu ijma, sahabat sudah sepakat bahwa itu termasuk bagian daripada ayat Al-Quran. Jelas. Wakhtalafu fiha fi awali suratil Fatihah. Ulama berbeda pendapat ini ketika di awalnya surat Fatihah ini. Hal hiya ayatun minha. Apakah dia itu ayat dari ayat Al-Quran? Dengan dalil, dengan alasan bidalili kitabatiyah fil mushaf, dengan dasar, dengan alasan bahwa bismillah itu ditulis di dalam mushaf. Mesti dituliskan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min adatihim la yaktubuna fihi illa ma kana Qur'anan. Padahal sahabat-sahabat dulu iki yang menuliskan sahabat. Quran itu yang menuliskan sahabat. Kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf, itu diawali pada masa Abu Bakar Siddiq, ya, yaitu pada waktu pasca perang Yamamah, perang di mana Abu Bakar Siddiq itu memerangi orang-orang yang mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lah pada perang itu banyak khufat yang berguguran.
Ini masih periode pertama, jadi masih dua. Ketika pada Nabi sudah ditulis. Hadisnya itu la taktubu anni ghairal Quran wa man kataba anni ghairal Quran famhuhu. Kamu jangan menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran suruh hapus famhu. Jadi kalau penulisan Al-Quran itu pada masa Nabi sudah disuruh menulis. Salah satu orang yang menjadi sekretaris Nabi adalah Zaid bin Sabit. Sudah menulis, cuma masih muntasyir, masih bertebaran, belum terkodifikasi, belum terbukukan. Terbukukan pertama itu pada masa Abu Bakar Siddiq atas usul Umar bin Khattab. Nah, ketika pada masa Abu Bakar ini terjadi sudah ada satu kodifikasi, tapi belum begitu sempurna mungkin sampai Abu Bakar wafat, kemudian naskah mushaf itu disimpan pada istri Nabi yang puterinya Umar, yaitu Hafsah. Nah, pada masa Utsman bin Affan baru diadakan pembaruan kodifikasi. Rujukannya ya kitab kodifikasinya Abu Bakar tadi yang ada pada Hafsah tadi. Nah, kemudian ketika terjadi sudah dikodifikasikan semua oleh Utsman berdasarkan sahabat-sahabat yang hafid, sudah disepakati semua. Kemudian Utsman membuat mushaf namanya Mushaful Imam, mushaf yang menjadi ikutan. Jadi mushaful imam itu mushaf yang menjadi ikutan. Dulu jumlahnya hanya 4. Ini Utsman hanya menulis 4 naskah. Kemudian disebarkan di Mesir, ada di Syria, ada tempat di Mekah. Yang lain diperintahkan supaya dihilangkan. Jadi hanya tinggal 4 supaya tidak rancu, yang lain hilang. Kecuali 4 yang termasuk mushaful imam itu. Nah, di dalam mushaful imam ini ada tulisan bismillah. Ada bismillahnya setiap awal daripada surah. Loh. Padahal sahabat itu wa kana min adatim la yaktubuna fihi illa ma kana Qur'an. Maka Qur'anan. Sahabat itu tidak akan menulis di dalam mushaf itu kecuali dia Quran. Kalau tidak Quran tidak akan ditulis. Maka bismillah itu termasuk Quran. Ini. Au ya laisat ayatan minal Fatihah. Bazukirat ini. Nah, ini cuma ini yang jadi persoalan. Nah, ini apakah ini termasuk awal daripada Fatihah atau tidak? Ini jadi persoalan. Ada mengatakan iya, ada mengatakan tidak. Tapi kalau bismillah itu Quran, oke, karena semuanya mengatakan sebagian adat kebiasaan sahabat ketika itu tidak akan menulis sesuatu di luar Quran di dalam Quran, nggak mungkin. Ini ya laisat ayatan minal Fatihah bal dzukirat awwaluha tabarrukan. Dia tidak termasuklah awalnya Fatihah, cuma disebutkan karena tabarruk aja. Kama dzukirat fi awwali kulli suratin lil fasli bainas suwar. Sebagaimana ditulis dalam ini kan untuk misahkan antara surat satu dengan surat yang lain. Itu Quran itu. Jadi Quran ayatun mustaqillah, ayat sendiri yang tujuannya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, tapi sahabat dulu ketika membaca surat ya mesti diawali dengan bismillah. Nah, maka lah ini hanya macam itu aja. Kalau bismillah itu hanya fasal, tidak termasuk ini kan ini. Tetapi mereka itu selalu ketika baca awal surat mesti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu kan mesti ada bismillahnya. Jadi termasuk itu. Oke. Nah, wa hadisu Anas ini hadza yuhmalu ayyurada biha annahum lam yaqra'u biha jahra. Maka hadisnya sahabat Anas ini yang dikatakan layat kuruna itu diikhtimalkan,
ditafsiri, diinterpretasikan bahwa sahabat itu tidak membaca basmalah secara jelas, tapi dibaca sirriya. Sudah ada. Jadi cuma bahkan ada mengatakan ini waqat alla hadis Anas hadza bittirab. Nah ini jadi pada mengatakan bahwa hadisnya Anas itu hadis yang muttarib. Jadi kalau hadis muttarib ya tidak bisa digunakan untuk hujjah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis sholati bismillah. Nabi itu ini membaca bismillah di dalam salat tarotan jahron wa tarotan sirron, kadang-kadang keras, kadang-kadang pelan. Fayajaru fiha bima yajaru fihi. Nabi membaca bismillah atau membaca bismillah ini keras ketika Fatihahnya juga keras, dan ketika Fatihahnya itu pelan-pelan, Nabi membaca bismillahnya juga pelan-pelan. Wa rubbama akhfa fi sholatil jariyah. Mungkin kalau Nabi itu memelankan bacaan basmalah di dalam sholat jariyah ini libayanil jawaz, itu boleh begitu, tidak membatalkan sholat. Wa hadza tastami'ur riwayat adalah ala nafiha wa isbatiha. Jadi ini banyak, jadi riwayat-riwayat yang mengatakan macam ini. Soalnya di tempat saya dulu ada kasus, ya memang konon sama orang-orang pintar ya, tapi Jum'an orang baru dari Mekah di masjid besar, terus karena biasanya pakai bismillah, dia tidak pakai bismillah. Kemudian ada ulama kiai yang lain berdiri mengajak, mari kita sholat i'adah karena tadi tidak baca bismillah. Terus yang jadi imam tadi ngomong, oh tidak, nggak usah i'adah, sholatnya sudah sah, saya tadi baca bismillah, cuma baca saya itu pelan-pelan. Nah begini ini tidak bagus menurut saya. Kalau sudah biasanya itu keras, ya baca keras saja. Kalau sudah tempat yang biasanya pelan, ya dibaca pelan. Jadi ya ini jadi biar masyarakat, biar anggota jamaah itu tidak jadi bingung. Jadi seperti jamaah ini kan Fatihahnya keras, ya keras saja, tidak apa-apa, sah itu. Soalnya tadi kata-kata la yazkuruna itu kok bukan berarti tidak menuturkan, itu ditafsiri tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ya. Itulah mungkin nanti masih di atas, masih ada 2 hadis mungkin yang akan menguatkan ini tentang bacaan basmalah. Apakah basmalah termasuk Fatihah? Tadi yang jelas ya kan, ada mengatakan tidak, ada mengatakan iya. Jadi ada mengatakan termasuk ayat, ada mengatakan tidak, tapi termasuk fasilah. Fasil itu pemisah antara surat dengan surat yang lain, dan itu selalu dibaca oleh sahabat ketika mau masuk kepada surat. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita. Jadi kalau belum paham, tolong nanti minggu depan kita lanjutkan masih bicara tentang Fatihah, biar nanti tidak sepotong-sepotong. Nanti kalau sepotong paham ini terus tidak, nanti jadi persoalan pun. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alaihi subhanahu. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, rizqan halalan tayyiban barakan fid din dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.